Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa At-Tafkir Channel, ya. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan banyak sekali permasalahan di kalangan remaja. Contohnya banyak sekali ya. Contohnya ada banyak perzinahan di kalangan mereka. Selain perzinahan, ada juga pengaruh gaya hidup yang hedonisme. Yang ketiga, suka melihat HP, ya, scrolling media sosial tanpa melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Ada juga yang terakhir itu tawuran antar remaja atau antar kelompok. Padahal di bulan Ramadan ini seharusnya kita harus menjadikan bulan yang suci ini untuk bermuhasabah atau memperbaiki diri untuk kedepannya. Jamaah At-Tafkir Channel yang saya hormati, permasalahan ini diakibatkan kurangnya peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh hati mereka. Kesalahan mereka bisa jadi terlalu memberikan fasilitas untuk anak-anak mereka. Jadi para remaja ini sangat meremehkan kehidupan untuk kehidupan selanjutnya. Jadi mereka pun juga tidak dikontrol cara bergaulnya dengan temannya, circle-nya itu siapa saja, apakah dia membawa kepada kebaikan maupun keburukan. Orang tua jarang mengerti akan hal itu. Jadi solusinya adalah para orang tua harus selalu belajar untuk memperbaiki dirinya sendiri dulu sebelum memperbaiki anak-anaknya, dan membimbing anaknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Pastinya dengan cara mengikuti pengajian, mengajarkan mereka untuk mengenal Allah lebih jauh. Karena apa? Karena tanpa mengenal Allah, iman kita tidak bisa sekuat ketika kita mengenal Allah. Jadi ketika kita tidak seberapa mengenal siapa pencipta kita, maka iman kita pasti ada goyahnya atau pasti bisa diragukan keimanannya. Yang kedua, ya, selain perzinahan, yang kedua adalah gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme sekarang itu banyak sekali dilakukan oleh kalangan remaja maupun dewasa. Mereka terpengaruh oleh influencer-influencer yang ada di medsos. Mereka terpengaruh dengan gaya hidup mereka, tata cara berbusana mereka, maupun cara makan mereka. Seperti mereka suka berkuliner ria, ya kan? Terus kemudian dia juga suka rekreasi di mana, entah itu di pantai, entah itu di pegunungan. Nah, pokoknya mereka itu suka yang bermewah-mewahan. Padahal dengan kondisi mereka seperti ini, mereka itu sama aja dengan menyusahkan diri sendiri. Akhirnya banyak yang berhutang untuk memenuhi gaya dan keinginan mereka. Itu untuk yang hedonisme. Yang ketiga, ngegame dan scroll di medsos sampai mereka melupakan kewajiban mereka sebagai seorang anak. Di sini orang tua wajib mengasih hukuman atau memberi mereka hukuman, entah itu HP-nya bisa disita ataupun HP-nya juga diberikan kalau mereka sudah taat kepada orang tuanya. Karena dengan HP itu mereka tidak bisa menghormati orang tua atau
bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah kekerasan atau tawuran antar remaja. Nah, akhir-akhir ini banyak juga orang tua yang tidak mengontrol maksudnya tidak mengontrol anaknya bergaul dengan siapa saja. Nah, seperti itu. Akhirnya orang tuanya pun ada yang seorang anak digeledah sama polisi ya di suatu tempat itu. Orang tuanya pun bisa pasrah. Tangkap aja Pak, gimana lagi? Kata orang tuanya seperti itu. Pergaulannya juga tidak bisa dikontrol, terus kemudian dinasihatin juga tidak bisa. Nah, itu salah siapa? Kembali kepada kita lagi, kembali kepada orang tua lagi. Bagaimana kita mendidik mereka mulai dari kecil sampai besar, sehingga pergaulannya tidak sampai salah kaprah seperti itu. Jamaah Tafkir Channel yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua seharusnya kita mengajarkan akidah ya kepada anak-anak kita, menanamkan keimanan. Jadi anak-anak itu akhlaknya sudah terbentuk dan kepribadian Islamnya terbentuk mulai dari kecil, sehingga ketika remaja tidak ada yang bicara wah sudah telat, sudah terlanjur. Nah, tidak bisa seperti itu ya, karena kita sebagai orang tua harus mempunyai bekal mulai dari dia masih kecil. Mungkin dari sini cukup yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.